Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Ini merupakan kelanjutan dari struktur atom. Jadi sebelum kita membahas periodik unsur, alangkah baiknya harus mempelajari tentang struktur atom. Nah, sama seperti materi slide sebelumnya, kita ketahui kalau atom memiliki partikel-partikel subatom yang terdiri dari 3 macam partikel subatom, yaitu neutron, proton yang letaknya di tengah-tengah atau di inti atom, di nukleus, dan elektron yang mengitari inti atom. Dan pergerakan elektron ini sesuai dengan orbital masing-masing. Nah, karena elektron ini masing-masing memiliki orbitalnya, ada yang letaknya di kulit pertama, ada yang letak di kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Ini membedakan energi yang terletak pada elektron. Jadi, energi yang dimiliki elektron yang paling dekat dengan inti atom berbeda dengan energi yang dimiliki elektron yang paling luar. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa inti atom ini terdapat proton. Proton muatannya positif. Nah, jarak antara muatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif ini mempengaruhi energi yang terdapat pada elektron. Sehingga masing-masing orbital memiliki atau masing-masing kulit memiliki energi yang berbeda-beda. Nah, sehingga berhubungan dengan energi ini kita ada istilah bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menentukan letak kedudukan elektron dalam atom. Karena tadi masing-masing elektron menempati kulit yang berbeda dan masing-masing kulit memiliki energi yang berbeda-beda. Jadi bilangan yang menentukan letak kedudukan elektron ini kita sebut dengan bilangan kuantum. Ada 4 jenis bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama, simbolnya N, bilangan kuantum azimut, simbolnya L, bilangan kuantum magnetik, M, bilangan kuantum spin, yaitu S. Nah, bilangan kuantum utama ini menyatakan ukuran atau tingkat energi orbital. Biasanya nilai N ini menunjukkan kulit atom. Jadi misalkan kulit pertama berarti N-nya yaitu bilangan positif pertama. 1, 2, 3. Jadi nilai N ini menunjukkan sedangkan bilangan kuantum utama ini jenis kulitnya kan ada macam-macam. Jenis kulit K, L, M, N. Nah, kalau di bilangan kuantum kulit K ini sama dengan bilangan kuantum 1. Kulit L memiliki bilangan kuantum utama 2. Dan demikian seterusnya. Berarti kalau L ini 3, M 4, N ini 5. Jadi jenis kulit K berarti nilai N-nya 1, L 2, seperti itu seterusnya. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Ini menyatakan subkulit tempat elektron berada. Jadi tadi misalkan kulit pertama itu dibagi menjadi berapa kulit. Nah, kulit kedua ada berapa kulit. Nah, ada subkulit lagi, dipisah-pisah lagi subkulitnya. Jadi lapisan pertama itu terdiri dari berapa kulit. Jadi di sini contoh nilai N sama dengan 1, maka nilai yang mungkin adalah 0. Subkulitnya 0. Kalau N-nya 2, subkulitnya adalah 0 dan 1. Nilai N-nya 3, maka subkulitnya 0, 1, dan 2. Nih, misalkan kulit K. Kulit K ini N-nya 1. Subkulitnya nilai L-nya 0. Subkulitnya adalah S, orbital S namanya. Ini bentuk orbital ya. Orbital nanti bentuk orbital dinyatakan dengan S, P, D, F. Jadi masing-masing memiliki bentuk orbital yang berbeda-beda. Kulit L, nilai N-nya 2, L-nya ada 0 dan 1 karena terdiri dari 2 subkulit, yaitu subkulit S dan subkulit P. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik.
mewujudkan adanya satu atau beberapa tingkatan energi dalam satu subkulit. Jadi tadi karena suatu subkulit memiliki tingkat energi yang berbeda-beda, tadi ada bilangan kuantum magnetik. Ini menunjukkan harga tingkatan energi dalam subkulit tertentu. Misalkan untuk L0 berarti subkulit S, maka harga M-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk subkulit P, L-nya 1. Harga M-nya min 1, 0 plus 1. Karena subkulit P ini mempunyai 3 orbital. Subkulit D memiliki 5 orbital. Subkulit F memiliki 7 orbital. Ini sudah ketentuannya. Jadi bisa dihafalkan ya. Diingat-ingat orbital S ini berisi 2 elektron. Berarti kalau berisi 1 elektron saja, maka S-nya plus setengah. Karena arah panahnya ke atas. Jadi misalkan 3S1 maka ini adalah orbital S. Maka karena satu orbital ini isinya cuma 1 elektron yang mengarah ke arah tanda panahnya ke atas, maka S-nya akhirnya adalah plus setengah. Nah, tentukan 4 bilangan kuantum elektron terluar dari 28 Ni+. Berarti 28 Ni ini bisa dilihat di sistem periode unsur. Berarti penyusunannya 18 Ar 3D6. Elektron valensinya atau elektron keluarnya adalah 3D6. Orbital D memiliki 5 ruangan suborbital. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 6 elektron, maka pengisiannya tanda panahnya ke atas dulu, diisi semua satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti posisi elektron terakhirnya pada posisi di sini ya. Berarti udah diketahui S-nya, kalau tanda panah ke bawah berarti S-nya min setengah. M-nya, M ini posisi yang paling terakhir elektronnya. Posisinya di min 2, berarti M-nya sama dengan min 2. L itu suborbital D, dilihat dari sini. Suborbital D berarti L-nya sama dengan 2. Ini harus dihafalkan. S0, P1, D2. N ini menunjukkan kulit. Kulitnya adalah 3, berarti N sama dengan 3. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi pengertiannya orbital adalah daerah kebolehjadian ditemukannya elektron di sekitar inti atom. Jadi orbital ini dibagi menjadi 4 macam. Ini bentuk orbital S, bentuknya seperti bola, berbentuk bola. Sedangkan orbital P, balon terpilin. Tadi orbital P memiliki 3 jenis orbital. Jadi kalau di nah, ini orbital P. Ini orbital P, masing-masing ada Px, Py, Pz. Masing-masing ini memiliki posisi yang berbeda-beda. Jadi bentuknya sama, balon terpilin, itu ini. Jadi Px berarti dia balon terpilinnya pada sumbu X arahnya, Py pada sumbu Y, dan Pz pada sumbu Z. Orbital D memiliki 5 orbital. Jadi kalau dalam konfigurasi elektronnya dituliskan ada 5 ruangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini dz kuadrat dx
min Y kuadrat, dxz, dxy, dan dyz. Bentuk orbital ini ada seperti ini. Bentuknya berubah-ubah ya, tergantung jenis orbitalnya. Ini bentuk untuk dz kuadrat, ini dx kuadrat, y kuadrat, ini dxz, dxy, dan dyz. Nah, konfigurasi elektron menggambarkan lokasi semua elektron menurut orbital yang ditempati. Jadi, prinsip pengisian konfigurasi elektron ini dinamakan prinsip Aufbau. Jadi, prinsip Aufbau itu berbunyi elektron akan mengisi orbital atom yang tingkat energi relatifnya lebih rendah dahulu, baru orbital atom yang tingkat energinya relatif tinggi. Jadi, urutan tingkat pada diagram mnemonik moler ini. Jadi harus hafal. Ditunjukkan pada kulit terluar. Jadi contohnya di sini elektron valensinya nomor ada 8. Yang mana? Lihat di nomor 5. Kulit terluarnya adalah di kulit ke-5. Berarti jumlahkan elektron pada kulit nomor 5. 2 tambah 6, yaitu 8. Nah, ini untuk urutan pengisian pada orbital. Ada aturan asas larangan Pauli dan aturan Hund tadi. Jadi, asas larangan Pauli tidak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Aturan Hundnya, elektron dalam orbital suatu sukulit cenderung untuk tidak berpasangan. Jadi, misalkan 8O, berarti isinya 1s2, 2s2, 2p4. Total dicek, saya cek dulu total elektronnya ada berapa. 2 tambah 2 tambah 4, ada 8. Maka penulisan dalam orbitalnya adalah ini tulis 1, 2, atas bawah ya. Tidak boleh tanda panahnya ke atas semua. Harus atas bawah berpasangan. Karena plus setengah minus setengah saling menetralkan nanti. 1, 2, isinya 2 elektron. Isi yang terakhir diisi 4 elektron. Berarti 1, 2, 3, 4. Harus terisi semua dulu. Baru balik lagi ke awal untuk tanda panah yang bawah. Nah, kalau pengerjaannya seperti ini salah. Jadi tidak boleh berpasangan terlebih dahulu. Harus diisi lengkap dulu seperti yang di atas. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh 1, 2, 3, 4. Itu tidak boleh. Ya. Penulisan golongan ditulis dengan huruf Romawi. Jadi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jadi ini golongan utama yang ada di sini. Kemudian yang di sini, yang warna kuning ini adalah golongan transisi, golongan B. Penulisannya pakai abjad besar dan huruf Romawi. Golongan 8A, berarti harus menggunakan Romawi dan abjad besar. Kalau periode bisa menggunakan angka Arab, tulisan biasa 1, 2, 3 biasa. Ini silakan dibaca, Nah, bagaimana menentukan letak unsur berikut dalam sistem periodik unsur? Dilihat dari konfigurasi elektronnya. 16s berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, di sini lihat elektron valensinya. Elektron valensinya adalah di elektron valensinya yang mana? Nah, ini adalah elektron valensi. Ini elektron valensinya. Untuk menentukan elektron valensinya, maka jumlahkan elektronnya di sini. Nah, berarti elektron valensi dari S adalah 2 tambah 4, 6. Maka golongannya adalah 6A. Periodenya periode 3. Nah, 3 ini
dari kulit terluar. Golongan itu berasal dari jumlah elektron. Ya, sama untuk yang 1P juga. Berikutnya sifat periodik unsur. Ada jari-jari atom, yaitu jarak dari inti. Jadi kita sudah tahu kalau atom bentuknya bola. Nah, karena berbentuk bola, maka bola pasti memiliki diameter. Setengah diameter yaitu jari-jari, karena kita menghitungnya jarak, jari-jari itu jarak antara inti atom dengan kulit terluar. Maka dalam satu golongan, jari-jari atom bertambah besar dari atas ke bawah. Dalam satu periode, jari-jari atom makin kecil dari kiri ke kanan. Jadi semakin banyak kulitnya, maka jari-jari atom semakin besar. Karena kulit pertama, jarak antara inti atom dengan kulit pertama pasti lebih kecil daripada jarak antara inti atom dengan kulit yang kelima. Ya kan? Ini energi untuk melepaskan elektron terluar. Ya, jadi untuk melepaskan elektron terluar. Jadi energi ionisasi ini semakin ke kanan semakin besar. Energi ionisasi ini energi yang menunjukkan untuk membentuk ion positif. Nah, elektronegativitas kemampuan suatu atom menarik elektron dari atom lainnya. Tuh. Elektronegativitas ini kemampuan untuk membentuk ion negatif ya secara umumnya. Jadi kalau dalam segolongan elektronegativitas ini makin ke bawah semakin kecil, dalam satu periode semakin ke kanan semakin besar. Jadi contohnya pada golongan O golongan 6 dengan F golongan 7, maka elektronegativitas F lebih besar daripada golongan 6. Ini afinitas elektron, energi yang dibebaskan apabila suatu atom menerima elektron. Ini nilainya